setting daripada kita bingung-bingung, sambil nyantai lah, biar ketemu sambil ngopi dulu. Mantap. Jadi nah, oven yang otoniknya sebetulnya tadi ini snack ciki dan bahannya dari jagung. Ini telur masuk. Nah ini langsung tembus. Ini bahannya dikompering ini. Jadi bukan basah ini, kering. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Serno 68 channel. Kali ini saya mau review, mau mengganti Otonik, alat kontrol suhu untuk oven. Otonik sensor dan controller. Ini yang lama, yang sudah pernah pakai, yang sekarang ini dipakai rusak. Ini ada 10 jalur tuh, baut. Tuh bautnya kelihatan. Dan ini yang mau ganti. Sama Otonik, cuma bedanya di saluran kabelnya, pemasangan kabel. Yang lama ini ada 10 baut komponen, yang ini ada 16. Yang ini yang lama output baut 1 dan baut 4, baut 1 dan baut 4 output. Dan pemasangan baut di baut kelima sama ke-6 ini input pemutus arus. Jadi ini sambut salurannya ke on off. 5 dan 6. 5 dan 6 ini input, yaitu untuk pemutusan jalur ke hubungan ke on off. 9 dan 10 ini untuk TC, sensor termokouple. Jadi sensor fungsinya seandainya panas sudah cukup, otomatis ini akan mati sendiri, kompor akan mati sendiri. Dan seandainya panas kurang, otomatis kompor akan nyala dengan adanya kita pasang sensor ini. Nah, ini mau saya pasang, ini beda. Saya lihat di gambar ini, tabelnya, ini asli bawaan dari ini. Ini output di baut ke 1 dan 2. Sedangkan pemotong arus, input, ada di 5 dan 6. Sensor atau termokouple ada di 7 atau 8 dan 9. Tapi kenyataannya beda. Nah, setelah pasang seperti di gambar itu,
ternyata salah, tidak benar, tidak bisa. Saya menggunakan, saya rubah di baut ketiga dan kelima. Ini outputnya. Kalau di sini kenyataannya saya pasang 3 dan 5, ini outputnya. Input atau pemotongan arus yang saluran ke on off 4 dan 6. Nah, TC thermocouple atau sensor, kalau di gambar ini, di tabel ini, ada di 7 atau 8 dan 9. Tapi ternyata saya pasang tidak bisa, tidak main. Ternyata adanya setelah saya cari, ada di baut ke 11 dan 12. Tuh. Ini nggak tahu apa saya kurang paham dengan gambar, tapi kalau saya kurang paham dengan gambar, saya ikuti di gambar tidak bisa. Atau open atau mesin yang pasang, panelnya udah di rombak, udah di setel dari sananya. Mungkin seperti itu. Oke, saya pasang, lanjut. Ini posisi ini Autonik yang lama sudah mati, sudah rusak, makanya saya ganti dengan yang ini. Tapi kok beda gitu. Masa bingung memasangnya. Saya kata-kata daripada kita bingung-bingung, sambil nyantai lah, biar ketemu sambil ngopi dulu. Mantap. Jadi kita nggak usah tegang, nggak usah terlalu ya tegang lah istilahnya. Jadi biar solusinya bisa ketemu. Kalau kita misalnya kita tegang kerjanya, apalagi masang komponen seperti ini, kalau kita pikiran tegang nggak bakalan ketemu soalnya. Makanya ya istilah saya anggap saya bikin santai sambil ngopi, ngerokok. Mudah-mudahan nanti bisa jadi. Oke, coba saya pasang. Oke, ini setelah saya pasang, kalau menurut gambar di denah tadi, 1 dan 2 adalah out. Ini. Dan 3, 4 input, 1, 2 output, 3, 4 input. Input yaitu pemasukan pemotongan arus ke langsung saluran ke lampu sama ke on off. Nah, terus thermocouple atau sensor ada di 7 atau 8 dan 9. Seharusnya menurut di denah atau di gambar. Tapi ini enggak, setelah saya pasang ternyata mengikuti gambar itu salah. Nah, yang rusak kotak-katik ternyata ketemunya di sini 3 dan 5 ini output. Nah, yang seharusnya
di 1 dan 2 menurut gambar ini ternyata di 3 dan 5. Nah, input yang digambar kalau menurut gambar di 3 dan 4 ternyata ada di 4 dan 6. Ini inputnya. Ini yang saluran ke lampu kontrol sama ke on off. Dan TC, ini TC ada 2 yang fungsinya sebagai sensor panas. Ini yang menurut gambar ada di, kalau nggak di 7 dan 8 dan 9 kalau menurut gambar, tapi ternyata setelah saya pasang tidak bisa dan saya rubah TC, saya masukkan ke 11 dan 12 baru bisa. Nah, ini nggak tahu, saya nggak bisa baca gambar atau memang ini panel sudah dirombak sama yang masang dulu dari pabriknya. Ini ya, saya on. Nah ini yang dimaksud, ini yang saya pasang tadi. Kalau begitu digambar, ini sama sekali nggak muncul nomor, jadi nggak ada reaksi nomornya. Ini, tapi setelah saya rombak, saya mengikuti cara saya sendiri, ternyata bisa. Dan input salurannya ke lampu kontrol ini sama ke on. Seandainya kita on, ini onnya ini burner. Seandainya kita on, nah itu nyala lampunya. Nah ini termokopelnya masuk ke dalam. Termokopel atau sensor ini fungsinya untuk mengetahui panas. Seandainya suhu panas sudah cukup 130 derajat, kadang-kadang sebelum 130 derajat 127 aja sudah mati, langsung sensor ini main memberikan sinyal mati, kompor yang mati. Nah begitu dingin sampai 120, dia secara otomatis sensor ini akan memberikan sinyal, kompor nyala lagi. Nah, begitu selanjutnya, panas dia akan mati, dingin dia akan nyala lagi. Fungsi dari sensor ini hubungannya langsung ke dalam. Nah, itu ke dalam sana, ada di tengah, karena uap panas ada di sini. Ini uap panas di dalam sana. Oke. Terima kasih yang sudah ikut berkunjung, dan jangan lupa minta dukungannya. Yang belum subscribe, bantu subscribe dan like serta komennya ya. Oke, terima kasih. Nah ini kabel yang pasang kemarin nih, yang saya pasang konektor kemarin, yang untuk pemutus arus dinamo kompor sama pengapian. Nah ini nih, begitu saya naikkan, dia mati satu. Tapi begitu saya on, saya nyalakan kompornya, dia akan mati, muncul ini yang masuk, ini yang nyala, ini jadi bergantian. Itu fungsinya. Ini kalau baru masuk strom ini nyala, masuk on. Kalau kompor sudah saya on, saya nyalakan, ini mati, ini hidup, ini masuk. Nah itu hubungannya ke sini. Ini fungsinya, ini kabel ini. Nah ini ke dinamo, ini ke dinamo, ini dinamonya, dan ini yang ke pengapian. Sebelah sana itu pengapian itu. Tuh, yang di kompornya. Nah fungsi ini seandainya panas sudah cukup, itu kompor tetap mati
karena udah panas, cukupnya udah panas 130 derajat, ya kompor mati, tetap nggak ada pengapian. Tapi dinamo ini tetap jalan, tetap muter ini dari sini. Yaitu fungsinya kemarin saya pasang arus memutus yang kemarin itu di video yang kemarin. Oke, terima kasih. Oven yang otoniknya saya betulin tadi, sama yang komponnya kemarin saya betulin, yang di video kemarin. Nah ini untuk mengoven ini. Ini snack ciki dan bahannya dari jagung. Ini dijamin halal ya, dan tidak menggunakan pengawet. Soalnya apa? Karena ini makanan snack yang jenisnya kering, bukan basah. Bahannya dari jagung. Kalau jagung 100 kilo menggunakan air 1000 ml sama garam 300 gram atau 3 on. Terus tidak menggunakan pengawet, tapi menggunakan pengembang, hanya sedikit. Dari 100 kg jagung saya menggunakan pengembang atau SAPP hanya 50 gram, hanya setengah on. Itu untuk 100 kg jagung. Dan jagung itu pun saat membeli harus benar-benar kering. Kekeringannya 10-7% kadar airnya, jadi betul-betul kering. Kalau lebih dari 10% kadar airnya sampai 12 atau berapa gitu, itu nggak bisa untuk bikin. Jadi hasil produksi kita akan itu bantat, keras. Nah jagung setelah kita campur diadukan tadi, ini masuk ke sini, masuk ke situ, lalu masuk. Nah ini langsung campur. Ini bahannya di kering ini. Jadi bukan basah, ini kering. Nah itu panel pengaturnya, kecepatannya itu. Ini jagung kering ya, ini udah campur dari kering ini. Jadi kita menggunakan air tidak bisa terlalu banyak. 100 kg jagung menggunakan air 1000 ml. Tidak pakai minyak, hanya air, garam, SAPP atau pengembang. Tidak ada pengawet. Ini tabung gasnya, menggunakan tabung gas yang gede, yang 50 kg. Nah ini yang lagi di oven. Jadi habis dari mesin yang tadi itu, nah ini masuk sini ke oven. Proses pengeringan.